Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Alia, guru mata pelajaran sejarah kelas 12 SMA Al-Islam 1 Surakarta. Bagaimana kabar kalian anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu semangat untuk melaksanakan PJJ kali ini. Pada kesempatan kali ini, Bu Aliyah akan menjelaskan materi pada bab yang kelima, yaitu konflik-konflik besar dunia. Dan subtemanya kita khusus untuk membahas mengenai runtuhnya Uni Soviet. Setelah mengikuti kegiatan ini, nanti diharapkan kalian bisa menganalisis penyebab terjadinya peristiwa runtuhnya Uni Soviet beserta dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa itu. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu apa penyebab perpecahan Uni Soviet. Perpecahan Uni Soviet, kita ketahui Uni Soviet adalah sebuah negara besar yang terbentuk pada tahun 1917 setelah adanya revolusi Rusia yang dipimpin oleh kaum Bolshevik. Negara Uni Soviet pernah menjadi negara yang cukup jaya pada era-era setelah Perang Dunia yang Kedua, di mana negara Uni Soviet itu merupakan negara adikuasa yang menjadi lawan dari Amerika Serikat. Tapi setelah kurun waktu yang cukup lama, terjadi perubahan di Uni Soviet yang akhirnya menyebabkan terjadinya keruntuhan Uni Soviet itu sendiri. Apa yang menjadi penyebab adanya perpecahan di Uni Soviet atau runtuhnya Uni Soviet? Yang pertama, kita akan lihat sifat totaliter dari rezim komunis. Kita ketahui Uni Soviet menggunakan sistem ekonomi komunis, di mana rakyat itu bersifat sangat totaliter. Akibatnya apa? Rakyat merasa tertekan. Penyebab yang kedua yaitu adanya krisis ekonomi. Kita ketahui sistem ekonomi komunis itu menyebabkan seluruh kegiatan ekonomi itu dikuasai oleh negara dan diatur oleh negara, sehingga tidak ada kreativitas dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kemunduran ekonomi. Yang ketiga, penyebab dari runtuhnya Uni Soviet itu adalah adanya pembubaran Fakta Warsawa. Fakta Warsawa itu adalah satu perjanjian internasional di mana ada kesepakatan untuk membentuk aliansi militer yang ada di kawasan Eropa Timur yang biasa disebut dengan istilah Blok Timur. Yang keempat itu adalah lahirnya generasi baru. Lahirnya generasi baru ini ditandai oleh munculnya tokoh Mikhail Gorbachev yang melakukan beberapa perubahan-perubahan yang ada di Uni Soviet. Kita akan lihat apa saja perubahan-perubahan yang terjadi. Pertama, kita lihat ada yang namanya Glasnost. Apa itu Glasnost? Glasnost itu adalah keterbukaan. Keterbukaan di sini maksudnya adalah penghapusan sistem pemeriksaan terhadap media massa, film, tulisan-tulisan, drama, dan kesenian. Sehingga yang terjadi apa? Karena adanya penghapusan sistem pemeriksaan sehingga terjadi yang namanya kebebasan pers atau transparansi. Semangat pembaharuan yang kedua itu adanya demokratisasi. Demokratisasi itu memungkinkan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya secara bebas, sehingga pada saat itu rakyat Uni Soviet diberi kebebasan untuk memilih wakil-wakilnya yang ada di pemerintahan. Pembaruan Mikhail Gorbachev yang ketiga yaitu adanya rule of law atau yang biasa disebut dengan istilah Zakon-Nats, yaitu pembangunan negara sosialis berdasarkan hukum. Masih ada lagi satu pembaruan yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev, yaitu Perestroika. Apa itu Perestroika? Perestroika adalah semangat untuk merubah struktur sistem pemerintahan, sistem ekonomi sosialis menjadi sistem ekonomi yang sifatnya demokratis dan akhirnya nanti mengarah ke sistem kapitalis. Dengan adanya perubahan-perubahan yang dikemukakan oleh Mikhail Gorbachev, maka terjadi pro dan kontra dalam masyarakat Uni Soviet. Yang kontra itu menginginkan adanya perubahan, menginginkan adanya suatu sistem yang berubah di Uni Soviet. Sehingga akhirnya yang kontra ini melakukan penyerangan-penyerangan atau melakukan gerakan separatis terhadap pemerintahan pusat. Akhirnya apa yang terjadi?
pada tahun 1991, tepatnya tanggal 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet. Dan 1 tahun kemudian, akhirnya Majelis Agung Sosial yang ada di Uni Soviet akhirnya dibubarkan. Pembubaran ini menandai bubarnya Uni Soviet. Demikian materi yang bisa Bu Alia sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesulitan atau ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan ke Bu Alia.